Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini saya akan merekam presentasi saya tentang solusi persamaan nonlinear ya. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf dulu karena minggu ini saya belum bisa live session, jadi saya rekam untuk penjelasan materi untuk minggu ini ya. Materi minggu ini yaitu tentang solusi persamaan nonlinear. Minggu kemarin kita sudah dijelaskan bahwa materi yang akan kita pakai untuk seterusnya di metode numerik adalah Taylor. Taylor kemarin digunakan untuk mengekspansi sebuah fungsi menjadi dalam bentuk polinom. Nah, kalau sudah dalam bentuk polinom, untuk mencari solusinya lebih mudah ketimbang langsung menurunkan dari fungsi awalnya. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita masuk ke solusi persamaan nonlinear. Oke. Nah, apa saja sih di sini nanti yang akan kita pelajari untuk metodenya? Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas yang metode tertutup dulu ya. Nanti akan ada dua metode, ada metode tertutup sama metode terbuka. Untuk metode tertutup nanti akan saya ajari dengan metode bisection dan metode regula falsi. Oke. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke metodenya, kita coba jelaskan dulu, bagaimana sih untuk rumusan masalahnya, gitu ya. Oke, kita misalkan punya persoalan matematika nih, disuruh menemukan nilai X yang memenuhi persamaan fx sama dengan 0, di mana fx-nya di sini adalah dalam bentuk persamaan nonlinear ya, karena kita bahasnya adalah persamaan nonlinear pada kali ini. Oke, nah, yaitu nilai X sama dengan S. Nanti ini ya X yang akan memenuhi, S kita belum tahu berapa. Sedemikian sehingga nanti Fs ketika S dimasukkan ke dalam fungsi ini, jadi Fs sama dengan 0. Nah, ini X ini yang sama dengan S ini dikatakan akar persamaan dari sebuah fungsi Fx sama dengan 0. Nah, yang akan kita cari nanti ini akan berupa X sama dengan S ini. Jadi akar persamaan dari sebuah fungsi non-linear ya. Oke, terus metodenya apa saja? Nanti akan ada metode tertutup dan metode terbuka. Bedanya apa? Di sini saya jelaskan. Oke, nah untuk kali ini kita bahas yang metode tertutup dulu ya. Kalau yang metode tertutup, itu kita sebut dengan bracketing method. Ya, yang pertama adalah mencari akar di dalam selang A sampai B. Jadi kenapa dinamakan bracketing method, metode tertutup? Karena ini harus ada di selang A sampai B. Pengambilan X sembarangnya nanti itu juga harus berada di selang A sampai B. Jadi tidak sembarang. Jadi harus dibatasi ada selang batas bawah sama batas atas. Nah, akarnya itu sudah harus dipastikan berada pada selang A sampai B ini. Nah, ya. Jadi pada selang A sampai B ini sudah dipastikan, ini saya pakai pulpen merah. Di sini harus minimal ada satu akar di dalamnya. Ya, oleh karena itu metode bracketing method ini disebut mesti selalu berhasil menemukan akarnya, karena akarnya sudah dari awal sudah dipastikan bahwa harus ada minimal satu akar di dalam selang yang kalian ambil nanti. Ya, jadi ibaratnya nanti larannya atau iterasinya pasti akan selalu konvergen menuju ke akar. Jadi ini akan ketemu solusinya. Kalau apa namanya, untuk kebalikan dari konvergen ini nanti divergen. Divergen itu nanti malah akan kemana-mana, nggak akan ketemu akarnya. Nah, biasanya untuk bracketing method ini, metode tertutup ini, dia selalu konvergen. Karena dari awal sudah dipastikan bahwa selang AB yang kalian ambil itu minimal harus ada akar di dalamnya itu. Ya, makanya juga sering bracketing method itu dikatakan dengan metode konvergen. Oke, kalau metode terbuka gimana? Bedanya gimana? Kalau metode terbuka, bedanya adalah pada selangnya. Kalau tadi di metode tertutup, kita harus menentukan dulu selang batas bawah sama batas atas. Tetapi kalau metode terbuka, namanya juga metode terbuka, itu tidak memerlukan selang A sampai B yang mengandung akar. Jadi sembarang. Kita ngambilnya titik awalnya sembarang, nggak harus berada di dekatnya akarnya atau harus kita kalau misalkan metode terbuka nanti kan ada secant, ada Newton-Raphson, itu biasanya ngambil yang secant disuruh ngambil yang Newton-Raphson disuruh ngambil 2 titik
awal. Nah, 2 titik awalnya nggak harus berupa selang A sampai B di dalamnya harus ada akar, enggak. Jadi bedanya sama metode tertutup tadi bahwa kalau metode tertutup kita harus ngambil akar, ngambil selang batas bawah sama batas atas yang di dalamnya harus mengandung akar. Kalau metode terbuka tidak memerlukan, nggak perlu, dilewati aja. Nah, yang kedua, kalau di dalam metode terbuka itu mencari akar melalui suatu lelaran yang dimulai dari sebuah tebakan awal. Kalau tadi metode tertutup kita harus punya selang dulu batas bawah sama batas atas A sampai B. Nah, kalau metode terbuka ini kita pakai initial value, tebakan awal. Nah, kalau metode second biasanya tebakan awal dia cukup butuh satu, kalau metode Newton-Raphson butuh 2 tebakan awal. Tapi bukan berupa selang ya. Bedakan tadi kalau metode tertutup kita memang butuh selang, interval di mana di dalamnya harus ada akar. Kalau metode terbuka tidak perlu akar, tidak perlu selang, tetapi biasanya disuruh memasukkan untuk tebakan awal, initial value-nya. Diminta initial value-nya berapa, baru habis itu untuk iterasi selanjutnya ngitungnya gimana, tergantung metodenya. Oke. Nah, pada setiap lelaran atau pada setiap iterasi atau pada setiap perulangan, kita menghitung hampiran akar yang baru. Nah, biasanya seperti itu untuk metode terbuka ya. Terus yang keempat, mungkin saja hampiran akar yang baru mendekati akar sejati atau mungkin juga justru divergen. Nah, bedanya tadi sama tertutup, biasanya kalau metode tertutup karena di awal sudah ditentukan selang A sampai B-nya yang di mana A sampai B-nya itu di dalamnya ada akar, jadi proses perhitungannya itu, proses perloopingannya itu pasti dia akan menuju satu akar, alias dia akan konvergen ke satu akar. Bedanya kalau sama metode terbuka bisa jadi nanti justru ketika kita memasukkan tebakan awal justru malah kemana-mana, tidak akan menuju akar yang akan kita cari. Itu bisa jadi seperti itu. Ya, makanya oleh karena itu metode terbuka tidak selalu berhasil menemukan akar. Jadi kadang malah justru divergen tadi teman-teman. Jadi nggak menemukan solusinya, tidak mengerucut pada satu akar. Dia malah misalnya kalau konvergen nih misalkan 2 terus 2,5 habis itu ke 2,49, 2,43, 2,47, 2,4. Nah, dia konvergen menuju satu titik. Kalau divergen itu biasanya untuk iterasi pertama dapatnya 5, iterasi kedua dapatnya 10, iterasi ketiga dapatnya 7, iterasi keempat dapatnya 100. Nah, itu dia nggak akan divergen. Jadi dia malah divergen ya sebenarnya. Dia malah divergen kemana-mana dan tidak konvergen. Justru malah tidak menemukan akarnya. Itu kurangnya dari yang metode terbuka karena memang dari awal dia tidak menentukan dari awal harus ada selang di dalamnya harus ada akar, enggak sembarang. Ini cuma butuh tebakan awal, cuma butuh nilai awalnya saja. Itu bedanya di situ. Nah, oke, kita masuk lebih detail lagi ke metode tertutup. Untuk yang metode terbuka insya Allah minggu depan ya. Oke, kalau metode tertutup itu seperti halnya tadi sudah dijelaskan bahwa diperlukan selang A sampai B yang mengandung minimal satu buah akar. Ya, loh, cara ngeceknya gimana, Bu? Cara ngeceknya adalah hanya cukup kalian mengalihkan nilai FA kalikan FB apakah kurang dari 0 atau tidak. Nah, jadi kita ambil ya, kita punya sebuah function nih, katakanlah function fx ya teman-teman, ini nonlinear ya, disuruh cari solusinya. Nah, maka untuk step pertama, untuk di metode tertutup, itu kalian harus butuh satu buah selang atau interval, batas bawah sampai atas, katakanlah A sampai B. Ya, maka habis itu kalian hitung nilai FA, hitung nilai FB, dikalikan antara FA kalikan FB. Ketika dikalikan itu apakah kurang dari 0 atau lebih besar dari 0? Kalau kurang dari 0, nilai FA kalikan FB-nya itu sudah pasti dipastikan minimal ada satu akar di situ. Sudah pasti, ini sebuah teorema. Jadi pasti paling sedikit terdapat satu buah akar dalam fungsi itu, di dalam selang AB tadi yang kalian tentukan. Gitu. Contoh misalkan kita punya fx sama dengan 3x kuadrat plus 5x plus 7 misal. Kita menentukan nilai A-nya misalkan 0, B-nya 10. Maka ketika kalian menghitung F0 dikalikan F10, ketika kurang dari 0 nilainya, itu sudah pasti di antara selang 0 sampai 10 itu sudah dipastikan minimal ada satu akar, teman-teman, di situ. Nah, oke.
Dengan kata lain, selang atau interval AB ini harus berbeda tanda pada nilai-nilai fungsinya supaya terdapat minimal satu buah akar. Ya, harus berbeda tanda. Oke, biasanya seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kalau kita gambarkan secara grafik, kita punya function misalkan fx, di sini selangnya ibaratnya tadi yang kita masukkan A sama B. Jadi pengambilan interval A sampai B di sini harus ada minimal satu akar. Nah, akar yang menyentuh ini di titik fx sama dengan 0. Ini namanya akar. Ya, jadi nanti minimal harus ada satu akar selang interval yang kalian ambil. Caranya gimana tadi? Tinggal mengalihkan FA kalikan FB, apakah kurang dari 0 atau tidak. Kalau ternyata tidak lebih kecil dari 0, kalau sama dengan 0 berarti ya berarti nilai anunya di situ. Kalau misalkan lebih besar dari 0, berarti itu kalian harus ngambil alternatif selang yang lain sampai akhirnya nanti FA kalikan FB-nya kurang dari 0. Karena syarat dari metode tertutup ini, kalian harus minimal ada satu akar di situ. Kalau nggak gitu nanti nggak akan ketemu-ketemu. Kita looping pun dia nggak akan ketemu-ketemu solusinya. Nggak akan ketemu-ketemu akarnya, teman-teman. Gitu. Nah, untuk metode tertutup kali ini ada dua metode. Itu ada metode bisection, ada metode regular Falsi, teman-teman. Nah, bedanya apa? Bedanya di mencari C-nya. Untuk metode bisection, algoritmanya seperti ini. Oke, kita punya selang A sampai B nih. Tadi sudah ngambil ya. Ingat pengambilan selang A sampai B di sini, ini harus mengandung akar. Caranya gimana? Cek apakah FA kalikan FB kurang dari 0 atau tidak. Kalau lebih besar dari 0, berarti tidak ada dalam interval itu akarnya. Kita cari alternatif lain. Sampai nanti FA kalikan FB kurang dari 0 alias akarnya ada di situ. Oke, kita punya nih interval A sampai B, batas bawah sama batas atas. Karena namanya bisection, ini namanya adalah bagi dua. Oke, kita strap bagi dua. Kita punya selang A sampai B. Oke, saya pakai anot di sini. Oke, saya buat garis di sini, katakanlah di sini kita punya A. Langsung saya pakai misalkan 0 sampai 2. Ya, anggaplah akarnya di situ ya, fungsinya sembarang misalkan ya. Terus step selanjutnya apa? Prosesnya dia akan membagi dua di titik X sama dengan C. Dia akan mencari titik tengahnya di sini C. Nah, C-nya dapat dari mana, Bu, supaya pas di tengah? Caranya tinggal A ditambah B dibagi 2. Oke, berarti kalau misalkan tadi saya ngambil contoh A-nya adalah 0, B-nya 2, berarti 0 ditambah 2 dibagi 2 adalah 2, bagi 2 adalah 1. Jadi titik C-nya di sini adalah 1. Jadi 1 di sini pas di tengah-tengah antara 0 sampai 2. Nah, yang awalnya tadi kita punya selang A sampai B, 0 sampai 2, sekarang kita pecah nih jadi 2, karena kita pecah tengah-tengahnya. Ya, maka kita sekarang punya dua selang nih, teman-teman. Ada selang 0 sampai 1, ada selang 1 sampai 2. Ya, kalau kita lihat ini jadi A sampai C, C sampai B. Yang awalnya tadi kita punya satu selang A sampai B, karena dipecah di tengah-tengah ada C, itu sekarang kita punya dua selang A sampai C, C sampai B. Oke ya. Nah, habis itu gimana ngeceknya? Habis itu dia akan mengecek apakah FA kalikan FC kurang dari 0. Artinya apa? Kalau kurang dari 0, berarti akarnya ada di mana? Akarnya ada di antara A sampai C. Ya, berarti kalau iya, kalau kurang dari 0 akarnya kan berarti di A sampai C. Berarti untuk selang selanjutnya yang akan kalian pakai itu selang A sampai C. Loh, nggak pakai yang CB, nggak ada. Karena sudah dipastikan akan ada di selang A sampai C. Tadi di awal kan kalau kita punya menghitung FA kalikan FB kurang dari 0 berarti sudah dipastikan ada di akar di selang antara A sampai B. Jadi kalau kita ngitung eksekusinya di sini, eksekusinya apakah FA kalikan FC kurang dari 0 dihitung. Kita kan sudah punya titik A, C sama B, ya kan ya. Hitung lagi FA kalikan FC apakah kurang dari 0? Kalau kurang dari 0, if ya, if yes, maka selang nanti untuk iterasi kedua yang akan kalian pakai bukan pakai 0 sampai 2 lagi, tapi pakai 0 sampai 1, A sampai C. Else
Kalau ternyata dia tidak lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0, if kalikan fc-nya dia lebih besar dari 0, dan jadi kita pakainya adalah selang C sampai B. Berarti artinya apa? Kalau FA kalikan FC dia lebih besar dari 0, berarti akarnya apa? Ada di A sampai C? Tidak ada. Adanya di sebelahnya, di tetangganya. Begitu. Adanya di 1, 2 ternyata. Nah, gitu cara menentukan untuk selang baru. Habis itu gimana, Bu? Ya hitung lagi. Kita punya selang baru sekarang 0 sampai 1. Katakanlah ini ya fungsinya ya. Fungsinya di sini misalkan. Nah, ya sebenarnya udah kelihatan misalkan akarnya di sini gitu ya. Cuma kan kita mau menghitung akar pastinya berapa. Oke, kita dihitung ternyata FA kalikan FC, F0 kalikan F1 ternyata lebih kecil dari 0. Berarti akarnya di sini nih. Maka untuk iterasi kedua, kalian sekarang mengerucut lagi. Selang AB-nya sekarang ganti 0 sampai 1. Nah, ini dipakai. Enggak, udah buang aja kan, ngapain hitung, udah nggak ada akarnya, kita tujuannya adalah mencari akar kan. Nah, kalau nggak ada di sini berarti kita sekarang selang barunya 0 sampai 1. Habis itu gimana, Bu? Lagi-lagi kita cari titik tengahnya. Sorry, nggak pas ya. Di tengah sini. Nah, cara nyari tengahnya gimana, Bu? Lagi-lagi 0 tambah 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 adalah 0,5. Berarti di sini kita punya titik 0,5. Nah, selang barunya sekarang ganti lagi, teman-teman. Kita punya yang awalnya awalnya tadi 0,2 ya. Terus dipecah jadi 0,1 sama 1,2. Ternyata akarnya ada di 0,1. Oke, selang barunya berarti kita punya 0 sampai 1. Oke, untuk eksekusi selanjutnya kita akan menghitung titik tengahnya. Dibagi 2 ya, karena metode bisection. Ternyata di tengah-tengah itu adalah 0,5. Sekarang kita punya 2 step lagi. 0 sampai 0,5, 0,5 sampai 1. Terus gimana? Ngitung lagi FA kalikan FC. F0 dikalikan F0,5 kurang dari 0 atau tidak? Kalau kurang dari 0 berarti selang baru untuk iterasi selanjutnya itu berarti 0 sampai 0,5. Kalau lebih besar berarti pakai yang satunya, yang sebelah sana 0,5 sampai 1 dan seterusnya. Begitu untuk metode bisection. Gampang kan ya? Cuma sederhana sebenarnya untuk algoritmanya ini ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya kira-kira seperti ini. Oke, ini saya create drawing dulu. Jadi kalau kita punya misalkan katakanlah fx terus kita punya a sampai b gitu ya, dia akan menghitung titik tengah di sini. Oh, ternyata akarnya ada di sebelah sini. Oke, yang sini nggak usah direken, yang sini. Dia akan ngitung lagi titik tengahnya. Oh, ternyata di sini. Ada di C1 habis itu. Oh, ternyata ada yang di sebelah sini selang barunya. Oh, dia akan ngitung tengah lagi. Oh, ternyata ada yang di sebelah sini. Oh, dan seterusnya. Dia akan mengerucut, teman-teman. Dia akan menuju ke akarnya. Begitu. Ya, oke. Nah, terus sampai mana, Bu? Lah kok terus menghitung berhentinya kapan? Kalau dia looping terus berhentinya kapan? Nah, ada kondisi berhentinya, tidak asal asal terus dihitung terus sampai lama nggak ketemu-ketemu gitu ya. Enggak, ada kriteria berhentinya. Kriteria berhentinya bisa kalian pilih salah satu di antara 3 kriteria ini. Cara yang pertama yaitu dengan cara menghitung lebar selang baru. Kita hitung selang, awalnya kan kita punya selang AB, terus habis itu dipotong tengahnya, oh ternyata FA kalikan FC dia lebih kecil dari 0, oke kita ambil A sampai C, hitung lagi selangnya. Jadi kita lihat selisih selang batas bawah sama batas atas. Nah, kalau sudah lebih kecil dari epsilon yang kalian tentukan, ini ingat ini epsilon adalah toleransi galat yang kalian perbolehkan. Minggu kemarin sudah saya jelaskan ketika analisis galat ya. Oke, kalau sudah lebih kecil dari 0 dia berhenti stop. Berarti artinya untuk selangnya itu selisihnya sudah sangat kecil. Kalau selangnya sudah sangat kecil dan dia biasanya di dalamnya sudah ada akarnya, kalau itu sudah solusinya. Atau bisa kalian juga pakai ini nilai fungsi di hampiran akar ketika nilai fungsinya di titik C-nya itu sudah lebih kecil dari mu. Mu ini adalah nilai yang sangat kecil sekali mendekati 0. Ya, boleh kalian tentukan 0,000001 boleh juga gitu. Atau cara yang ketiga nih, kalian pakai galat relatif hampirannya. Ini kemarin sudah diajari di analisis galat yang menghitung galat relatif hampiran. Tinggal ngitung aja C baru
dikurangi C lama, habis itu dibagi C baru. Apakah lebih kecil dari delta? Delta ini sama kayak epsilon ya, tinggal kalian ambil galat relatif yang kalian inginkan seperti apa. Nah, bisa nih salah satu di sini kita pilih. Jadi nggak asal terus looping terus tadi menghitung selang baru. Habis itu dibagi dua, ngitung FA kalikan FC lebih kecil dari 0, apakah lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0. Kalau lebih kecil 0 kita pakai yang A sampai C dan seterusnya. Untuk iterasi kedua ngitung lagi titik tengah ya enggak gitu. Terus habis itu terus sampai kapan? Sampai kondisi berhentinya bisa pilih di antara 3 kriteria ini teman-teman. Mau pakai yang mana boleh sama saja. Ya, mau pakai tiga-tiganya boleh, enggak apa-apa. Ya, contoh di sini kita punya fungsi E pangkat X min 5X kuadrat nih. Ini sudah ditentukan nih selangnya. Selangannya antara 0 sampai 1. Kalau kalian hitung, F0 dimasukkan ke sini sama F1, terus dikali ini sudah pasti lebih kecil dari 0. Ya, oke, kita tentukan galat toleransi minimum yang kalian bolehkan adalah 0,0001. Ini sudah sangat kecil sekali. Ya, oke, dia ngitung 0 sampai A-nya 0, B-nya 1, gitu ya. Oke, hitung tengah-tengah dia. 0 tambah 1 dibagi 2 adalah 0,5 alias setengah. Dia akan ngitung FA, ingat fungsinya ini ya. Jadi titik A ini dimasukkan ke fungsi ini, titik C dimasukkan ke fungsi ini, titik B dimasukkan ke fungsi ini, ketemu ini nilai FA ketemu, nilai FC ketemu, nilai FB ketemu teman-teman. Habis itu ngitung deh, FA kalikan FC, FA kalikan FC lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0. Cukup lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0, nggak usah dihitung nilainya berapa. Oh, 1 dikalikan 0,0, nggak usah, nggak perlu. Kita cuma butuh nilai apakah dia lebih kecil atau lebih besar, apakah plus apa negatif. Ya, oke. Ternyata kalau kita lihat di sini FA positif, FC positif, positif kali positif positif. Oh, lebih besar dari 0. Berarti bukan ada di selang A sampai C ternyata. Adanya di mana? Di selang tetangganya. Ada di selang C sampai B. Oke, ini lebarnya berapa? Masih 0,5. Jadi selisih antara C sama B ini masih sebesar 0,5. Oke ya. Oke, selang baru ini yang akan kita pakai untuk iterasi selanjutnya. Jadi A-nya sekarang ganti bukan 0 lagi. Jadi 0,5. B-nya sekarang ganti 1. Kan pakai B tetap. B-nya 1. Habis itu gimana? Ngitung tengah-tengah lagi. 1 tambah 0,5 dibagi 2. 1,5 dibagi 2 itu adalah 0,75. Dia ngitung lagi FA-nya berapa, FC-nya berapa, FB-nya berapa. Habis itu dia eksekusi lagi, FA-nya ternyata positif nih, FC-nya negatif, dikali positif kali negatif itu negatif. Kalau negatif berarti kurang dari 0. Oh, kalau kurang dari 0 berarti akarnya sudah dipastikan berada di titik A sampai C. Berarti selang baru untuk iterasi selanjutnya itu adalah A sampai C. Ya, yang A-nya berarti tetap 0,5, yang B-nya digantikan oleh C, yaitu 0,75 sekarang ganti ini. Dan seterusnya ngitung sampai mana ini ternyata. Oh, ternyata setelah di iterasi ke-16 dapat lebarnya antara selang A sampai B-nya selangnya ini ternyata sudah 0,000008. Ini sudah lebih kecil dari epsilon yang kalian tentukan yaitu 0,00001. Stop, dia berhenti. Akarnya yang mana? Berarti adalah yang di sini. Yang C-nya, yang akarnya di sini ya, 0,605263. Gitu. Gampang kan ya? Oke. Bedanya sama regulavasi apa? Bedanya adalah metode bisection yang tadi itu yang pertama sudah saya jelaskan itu punya kelemahan teman-teman. Kelemahannya apa? Biasanya untuk menghitung konvergensinya ketemu akarnya itu masih sangat lambat ya. Maka di sini regulasi untuk meningkatkan kecepatan konvergensinya itu ketika nilai FA sama FB-nya juga turut diperhitungkan. Nah, untuk mencari titik barunya itu nggak asal hanya menghitung titik tengahnya A plus B bagi 2, enggak. Tapi kalau dalam regulasi nilai function FA sama kan FB juga sudah langsung dipakai. Nah, logikanya gini, bila FA lebih dekat dengan 0 daripada FB, tentu akan lebih dekat dengan X sama dengan A daripada X sama dengan B. Jadi sudah langsung dipakai.
Nah, jadi langsung memanfaatkan nilai FA kalau kan FA sama FB. Kalau tadi kan menghitung di regulasi menghitung C, tinggal pakai A plus B bagi 2 sudah, tinggal tengah-tengahnya. Kalau dalam metode regulasi, untuk menghitung C-nya nanti seperti ini, jadi langsung dipakai, ya. Oke, kalau tadi bedanya berarti bedanya hanya di ketika menghitung nilai C-nya, teman-teman. Kalau metode bisection alias bagi 2, menghitung nilai C-nya tinggal di tengah-tengah aja, A plus B bagi 2. Oke, kalau di regulasi untuk menghitung C-nya, rumusnya seperti ini, teman-teman. Jadi tinggal B dikurangi FB kalikan B min A dibagi FB min FA. Di sini nilai function FB sama FA sudah kepakai untuk menghitung C-nya. Oke, habis itu gimana? Habis itu ya sama caranya, tinggal ngitung FA kalikan FC, apakah lebih kecil dari 0 atau enggak. Kalau lebih kecil dari 0 berarti ya selangnya yang baru adalah A sampai C. Nih ya, terkait kalau ini kan FA kali C lebih besar dari 0, maka kita pakai yang selang di antara C sampai B, berarti nggak ada di selang A sampai C, adanya di C sampai B. Nah, seperti ini. Terus kriteria berhentinya pakai apa? Sama. Ternyata kita ngitung di sini epsilonnya adalah 0,00001, di sini ternyata pada iterasi ke-21 sudah ketemu 0,605267. Begitu. Jadi, bedanya ketika hanya menghitung C-nya. Dah, gitu aja. Untuk selanjutnya eksekusinya sama persis, kriteria berhentinya juga sama persis. Begitu. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Gampang kan ya? Jadi bisa kalian nanti coba nanti akan saya buat untuk ring-ringan di kertasnya juga biar enak. Jadi misalkan saya punya contoh soal misalnya fungsinya apa, terus menghitung cara mencari selang batas bawah sama batas atasnya seperti apa, untuk ngeceknya apakah di dalamnya ada akar apa tidak, nanti akan saya jelaskan di kertas, nanti akan saya share di e-learning juga. Jadi begitu teman-teman. Jadi bedanya hanya untuk metode bisection sama metode regulasi itu bedanya hanya ketika menghitung nilai C-nya. Kalau untuk eksekusinya yang lain-lain sama persis ya. Untuk prosesnya tinggal mencari C, habis itu yang awalnya selang A sampai B, nanti akan ada 2 selang A sampai C, C sama B, habis itu dieksekusi dicari nilai FA kalikan FC-nya lebih kecil dari 0 atau enggak. Jika iya berarti selangnya berada di antara A sampai C, else itu berarti di interval C sampai B. Begitu teman-teman. Jadi bedanya hanya menghitung di C-nya saja, untuk proses semuanya sama persis, termasuk sama kriteria berhentinya juga sama persis. Bisa pakai 3 cara tadi ya, yang sudah saya jelaskan di slide. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Oke, semoga bermanfaat buat kita semua, kita sama-sama belajar. Kalau misalkan ada yang masih kebingungan, bisa tanyakan saya via Wapri atau di grup ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.